bagaimana caranya gembala-gembala memuridkan jemaat untuk meningkatkan spiritualitas atau kerohanian mereka di masa pandemi. Saya minimal untuk memuridkan mereka ada 4 hal yang harus dikerjakan. Dan ini yang saya lakukan. Nomor 1, kita bisa memuridkan mereka melalui ibadah raya. Di dalam ibadah raya, mengkomunikasikan visi, misi, serta nilai-nilai yang dianut daripada nilai gereja yang dipegang. Di ibadah raya itu biasanya saya minggu pertama dan minggu ketiga saja. Tetapi saya melihat ini kesempatan orang-orang yang biasanya tidak bisa di cabang yang tidak bisa saya khotbah, biasanya saya bisa 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali saya datang ke cabang itu. Sekarang dengan cara ini saya bisa menjangkau seluruh cabang yang saya tidak pernah datang, dan sehingga saya bisa khotbah setiap minggu supaya mereka bisa, saya bisa akselerasi. Tadinya saya bahan khotbah 4 harus 2 bulan, sekarang bahan 4 bisa sebulan. Saya bahan khotbah 10, tadinya harus 5 bulan, sekarang hanya 3 bulan udah selesai. Jadi itu terjadi akselerasi pertumbuhan jemaat untuk mencapai visi gereja. Yang kedua, biasanya saya ada melakukan pemuridan di dalam kelas untuk mengajarkan apa? Prinsip-prinsip firman. Agar jemaat bisa jadi pelaku, bukan cuma tahu firman, tapi bagaimana melakukannya. Mereka harus dimuridkan di dalam kelas. Nah, kelas ini saya sebut sebagai transformation class, perubahan-perubahan hidup mereka. Ada TC01, TC02, TC0, sampai yang ke-7 ya, TC07. Itu semua kelas, saya berpikir dulu tidak bisa dilakukan. Tapi begitu saya heran sekali, begitu saya buka kelas Zoom, dan saya bilang, biasanya saya minggu tidak bisa mengajar, sekarang minggu saya bisa mengajar kelas itu, karena minggu sekarang masih online, sehingga saya khotbah, tidak ada di sana badan saya bisa melayani mereka di dalam kelas ini yang saya tidak pernah kerjakan. Sehingga saya tidak, biasanya kelas itu dihadiri cuma 50 orang, saya heran sekali, karena mereka punya waktu, mereka butuh Tuhan. Satu kelas itu bisa mencapai 250 atau 269, satu kelas. Dan itu membuat akselerasi pertumbuhan jemaat lebih baik. Dan yang ketiga, memuridkan jemaat melalui kelompok sel. Awal tempat saya namanya Verset. Bagaimana saya mendorong mereka? Menurut saya ini ada golongan yang tadi seperti Pak Agus sampaikan, mereka yang sudah paham dengan digital, mereka itu langsung paham dengan Zoom. Kalau tidak, maka saya membuat pelatihan, ada orang yang sengaja saya suruh untuk mengajari mereka bagaimana menggunakan kelompok sel sampai mereka bisa membangun kelompok sel. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana mereka bisa membaca firman Tuhan, menyediakan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan setiap hari. Dan itu sudah kita siapkan melalui apps. Jadi keempat ini yang biasa saya kerjakan di offline, ternyata empat-empatnya semua bisa kita kerjakan secara online. Jadi saya tidak di masa-masa pandemi ini, kalau misalnya saya ditanya oleh Pak Hans, misalnya, saya lebih bisa maksimal ngasih makan, Pak. Dan jemaat merasa selama ini gua nggak bisa dapat ketemu sama gembala gitu ya, senior pastor, dia nggak bisa dapat langsung, sekarang dia bisa dapat langsung setiap minggu begitu. Nah, itu salah satu keuntungan besar, dan buat saya karena memang saya senang membekali mereka sehingga akan membuat mereka bertumbuh.